Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya cintai, alhamdulillah kita bisa memulai pelajaran pendidikan agama Islam Budi Pekerti. Sebelum Bapak mulai, baiklah akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Isnaini SPD, alamat Geraha Menganci E2 12A. Alhamdulillah pada tahun pelajaran ini Bapak dipercaya lagi untuk menyampaikan materi pendidikan agama budi pekerti agama Islam dan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Untuk mata pelajaran pendidikan budi pekerti agama Islam, Bapak akan mengajar di kelas 9A, 9B, 9C, dan 9D, serta kelas 7I sama 7D. Sedangkan pelajaran IPA Bapak mengajar di kelas 7A, 7B, dan 7C. Bapak berharap di tahun pelajaran ini kalian tetap semangat, tetap belajar dengan baik, meskipun kita tidak bisa bertemu muka hanya melalui media sosial. Saya berharap kalian tetap sehat dan semangat. Ya, mari kita mulai pelajarannya. Untuk pelajaran yang pertama, kelas 9 ini adalah meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan yang buruk. Inilah adalah salah satu rukun iman, karena rukun iman ada 6. Baik, akan kita pelajari lebih lanjut. Sebelum pembelajaran ini kita lanjutkan, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan iman kepada hari akhir, pembagian hari kiamat, kejadian kiamat kubro, dan hikmah beriman kepada hari akhir. Coba kalian perhatikan slide pada gambar ini. Ini adalah perjalanan hidup manusia. Manusia asalnya tidak ada, kemudian menjadi bayi, bayi menjadi seorang anak, anak menjadi remaja, remaja menjadi menua, dan akhirnya kembali kepadanya. Dan setelah kembali kepadanya, kemanakah setelah itu? Maka di dalam agama, sesuai dengan hadis Rasulullah, bahwasanya kehidupan dunia ini merupakan ladang untuk menanam. Kalau kita menanamnya adalah kebaikan, kelak di akhirat kita akan memanen kebaikan. Sebaliknya, jika yang kita tanam adalah keburukan, kelak yang akan kita panen adalah keburukan yang telah kita perbuat. Oleh karena itu, marilah kita merenung sejenak. Hakikatnya dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya di dunia. Oleh karena itu, sayang sekali kalau kesempatan ini kita sia-siakan. Oleh karena itu, selagi masih muda, marilah kita habiskan waktunya untuk banyak hal yang positif. Jangan sampai waktu mudanya hanya digunakan untuk berfoya-foya, bersenang-senang, lupa akan datangnya kematian yang datangnya tiba-tiba. Habislah kesempatan itu. Oleh karena itu anak-anak, begitu juga dengan dunia ini. Dunia ini ada awal dan ada akhirnya. Oleh karena itu di dalam Islam kita mengenal rukun iman, di mana salah satu iman yang ke-5 adalah
beriman kepada hari akhir. Oleh karena itu, pada bab ini kita akan mempelajari apakah hari akhir itu, apakah iman kepada hari akhir itu, dan macam-macam kiamat, dalil nakli dan dalil akli terjadinya kiamat. Ini akan kita bahas bersama-sama, ya. Akan kita bahas bersama-sama. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Ya. Seorang muslim harus percaya akan datangnya hari akhir. Karena hari akhir itu pasti datang. Apakah hari akhir? Menurut bahasa berupa artinya adalah hari kehancuran atau kebangkitan. Sedangkan menurut istilah adalah hari kehancuran alam semesta beserta seluruh isinya. Kemudian manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala amal perbuatannya ketika di dunia. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata 'atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur. Oleh karena itu, beriman kepada hari kiamat merupakan ciri-ciri orang mukmin, ciri-ciri orang yang muttaqin. Dan iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Sehingga belum beriman seseorang apabila tidak beriman juga kepada hari akhir. Adapun para alim ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang dimaksud kiamat sugro atau juga dinamakan kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, banjir, dan tanah longsor, dan sebagainya, termasuk kiamat sugro. Kalian perhatikan slide ini, contohnya banjir, kematian seseorang, kecelakaan, gunung meletus, tsunami. Ini adalah kiamat sugro. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar. Terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur.
kehidupan manusia akan berganti dengan alam baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa kecuali. Kejadian ini secara menyeluruh dapat dibayangkan dahsyatnya, dan ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kiamat kecil dapat kita saksikan dalam kehidupan, dan kiamat kubro tidak atau belum terjadi. Peristiwa ini hanya diketahui oleh Allah dan Rasulullah. Kejadian-kejadian kiamat kubro banyak sekali digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di dalam surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal iznil manfus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Juga terdapat di dalam surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban yang diberatnya, yang dikandungnya. Kiamat kubro memang belum terjadi, sehingga tidak seorang pun mengetahui peristiwa ini. Namun kita mengetahui dari firman-firman Allah dan hadis Nabi. Gambaran kiamat kubro yang pertama adalah ditiupkanlah sangkakala yang pertama. Pada tiupan sangkakala yang pertama, seluruh alam semesta akan hancur. Makhluk hidup akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam surat Az-Zumar ayat 68 Allah berfirman, wa nufiqa fis suri wa fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Di dalam ayat lain Allah berfirman, as-sama'u munfatirum bih kana wa'dahu maf'ula. Dan langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Itu adalah gambaran pada kiamat kubro. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat, semua manusia akan mengalami kematian, dan proses kehidupan di alam akhirat akan terjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah alam barzakh. Alam barzakh adalah alam kubur,
merupakan pintu gerbang menuju akhirat, batas antara dunia dan alam akhirat. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai, diperiksa oleh malaikat Munkar Nakir dengan segala amal perbuatannya ketika menjalani hidup di dunia. Bagi yang beramal banyak amal keburukannya, maka orang tersebut akan memperoleh siksa kubur. Dan bagi yang banyak amalnya akan mendapatkan nikmat kubur. Dan di kubur inilah sampai menunggu datangnya kiamat besar. Yang kedua adalah Yaumul Ba'ats. Yaumul artinya hari, Ba'ats adalah hari kebangkitan. Begitulah kelak manusia akan membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah mati dari alam kubur. Manusia akan diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini terjadi setelah tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia sejak zamannya Nabi Adam sampai zaman manusia terakhir yang telah mati bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Di dalam surat Yasin ayat 51 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiupkanlah sangkakala yang kedua, maka seketika mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju Tuhannya. Mungkin karena kesombongannya banyak orang yang tidak mau percaya tentang kejadian hari akhir. Orang-orang ini kelak akan tercengang, menyesal, malu, lantas menundukkan kepala dengan lesu. Mereka kebingungan, panik, karena orang-orang ingkar itu diibaratkan oleh Allah seperti belalang yang berterbangan. Rasulullah lebih jelas menceritakan di kelak kemudian, di hari kemudian, bahwasannya sesungguhnya kamu akan dikumpulkan di hari kiamat. Ada yang berjalan, ada yang berkendara, dan akan diseret di atas wajah kamu. Kembali yang menentukan adalah amal perbuatannya ketika di dunia. Yang ketiga adalah Yaumil Hasyr atau Yaumil Mahsyar. Yaumil Hasyr atau Yaumil Mahsyar adalah hari dikumpulkan seluruh manusia yang dibangkitkan di dalam kuburnya di sebuah padang yang disebut Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar itu manusia dalam keadaan susah, tidak ada yang dapat menolong kecuali hanya pertolongan yang datangnya dari Allah dan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Pada Yaumil Mahsyar pula manusia akan menerima catatan amalnya ketika hidup di dunia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Seluruh dicatat secara rinci. Orang yang beriman dan beramal soleh akan gembira karena melihat catatan amalnya. Sebaliknya orang yang berbuat jahat
akan ketika hidup dunia akan menulis catatan amal dengan perasaan sedih dan penuh penyesalan. Penyesalan tinggal penyesalan karena semuanya sudah terjadi. Di padang mahsyar ini manusia sangat cemas, baik yang amalnya banyak maupun yang banyak keburukannya. Di padang mahsyar inilah manusia ditentukan apakah manusia selamat dan masuk surga dengan penuh kebahagiaan atau akan masuk neraka penuh dengan kesengsaraan. Yang keempat adalah peristiwa Yaumul Hisab atau Yaumul Mizan. Arti kata hisab adalah perhitungan, sedangkan arti kata mizan adalah timbangan. Dua istilah ini antara Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab memiliki makna yang hampir sama. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia akan menerima balasan dan keadilan dari Allah. Yaumul Mizan juga dinamakan Yaumul Hisab, yaitu hari diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu manusia akan menerima balasannya masing-masing berdasarkan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil dari Yaumul Hisab adalah di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi amal baik dan buruk manusia kelak akan ditimbang di dalam neraca perbuatan, neraca keadilan. Tidak ada sedikit pun dirugikan. Maka berbahagialah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dia akan mendapatkan timbangan yang berat amal solehnya. Maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sebaliknya orang yang berbuat jahat dan berbuat kerusakan, maka dia akan memperoleh balasan dan siksaan yang sangat keras. Balasan dari kejahatannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nama-nama lain dari hari akhir bisa kalian lihat di slide yang ada di dalam Al-Quran, ya, itu adalah nama-nama hari akhir. Adapun tanda-tanda kiamat kecil, yang disebut tanda-tanda kecil adalah tanda-tanda yang muncul di dalam lingkungan kita yang menunjukkan jarak antara kiamat dengan tanda ini relatif panjang. Tanda-tanda itu diantaranya banyak sekali dan hampir semuanya sudah nampak dalam kehidupan kita. Diantaranya melimpahnya harta, enggan menerima sedekah, banyak orang yang mengaku menjadi nabi, kurangnya sifat amanah, pejabat yang zalim, perzinahan, minuman keras, masjid megah tapi sepi jamaah, berlomba mendirikan bangunan, banyaknya pembunuhan, banyaknya kemusyrikan, banyak orang tua berlagak muda, banyak wanita berpakaian tapi telanjang, banyak anak berani sama orang tua,
dan banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur. Itu tanda-tanda kecil kiamat. Sedangkan tanda-tanda besar kiamat itu menunjukkan jarak antara hari kiamat dan tanda-tanda ini relatif dekat. Di antaranya adalah Dabatul Ard, binatang ajaib yang dapat berbicara dengan manusia. Turunnya Imam Mahdi, Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya bangsa Ya'juj Ma'juj, terbitnya matahari dari arah barat, lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan hati manusia, rusaknya Ka'bah di Mekah. Dan bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semuanya, maka saat datang kiamat besar akan segera. Oleh karena itu kita berlindung, semoga kita tidak menemui kiamat besar. Tapi ingat, meskipun kita tidak menemukan kiamat besar, tapi kita pasti akan mengalami kiamat kecil, yaitu kematian. Sehingga alur kehidupan kita di dunia adalah sebelum kita dunia, kita berada di dalam alam ruh. Kemudian kita berada di dalam alam kandungan. Sekarang kita berada di dalam dunia. Kemudian ada peristiwa kiamat. Kemudian ada Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Setelah itu Yaumul Mahsyar. Antara dunia dan Yaumul Ba'ats, di sini kita juga akan mengalami kematian di dalam alam barzakh. Dari Yaumul Mahsyar kemudian kita dihisab, ditimbang, dan manusia akan dikelompokkan menjadi dua, ahlul jannah dan ahlun nar, atau manusia ahli surga yang dimasukkan ke dalam surga dan manusia yang dimasukkan ke dalam neraka. Memiliki sifat maha adil, karena seluruh manusia akan diadili sesuai dengan perbuatannya. Manusia yang banyak kebaikannya akan masuk ke dalam surga, sedangkan manusia yang banyak keburukannya akan masuk ke dalam neraka. Surga sebagai tempat balasan amal yang baik. Tidak sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan. Balasan berupa kebaikan dan menyenangkan serta memuaskan. Berupa surga, di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Perumpamaan surga. Surga di dalam Al-Quran disebut Al-Jannah, yang artinya kebun, di dalamnya terdapat pepohonan. Surga adalah tempat yang nikmat, yang menyenangkan, disediakan di dalamnya untuk orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Di dalam Al-Quran banyak sekali tingkat-tingkatan surga. Pada slide ini kalian akan melihat nama-nama dan tingkatan surga. Nama surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Yang kedua adalah surga Darussalam, Jannatul Darussalam.
Ketiga, Jannatul Ma'wa atau surga Al-Ma'wa. Yang keempat adalah surga Al-Khuldi. Yang kelima adalah Jannatul Naim. Jannatul Naim atau surga Al-Naim. Yang keenam adalah surga Darul Muqamah. Yang ketujuh adalah surga Al-Aden, Jannatul Adnin. Gambaran kenikmatan surga di dalam Al-Quran dapat digambarkan, yaitu kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlihat di dalam hati semua manusia. Inilah gambaran surga. Yang kedua adalah neraka. Neraka adalah tempat balasan amal buruk yang akan diterima oleh manusia. Baik perbuatan buruk yang sekecil apapun maupun yang sebesar-besarnya akan menerima balasannya, yaitu neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Di neraka inilah balasan bagi orang-orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih lagi tidak melaksanakan perintah Allah. Mereka akan mendapatkan makanan dan minuman berasal dari panas api neraka, makanan dari pohon yang berduri, tidak menghilangkan haus dan pula tidak mengenyangkan. Nama-nama neraka di dalam Al-Quran, neraka itu dalam bahasa Arabnya adalah an-nar, yaitu kobaran api yang panas dan sifatnya membakar. Allah berfirman, sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Quran surat Al-Ahzab ayat 64.
Adapun nama-nama neraka adalah sebagai berikut. 1. Neraka Hawiyah, tempatnya orang-orang munafik berada di dalam dasar neraka. Yang kedua adalah neraka Jahim, tempat bagi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, suka melampaui batas dan syirik kepada Allah. Yang ketiga adalah neraka Sakor, yaitu neraka yang diperuntukkan balasan bagi orang-orang yang bakhil kepada fakir miskin dan bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan sholat atau sengaja meninggalkan sholat. Yang keempat adalah neraka Jahanam. Neraka Jahanam ini diperuntukkan bagi para iblis dan setan, para pengikut iblis, dan bagi orang-orang yang menyembah api. Yang kelima adalah neraka Kutomah. Ini diperuntukkan oleh orang-orang yang suka mengadu domba kepada orang lain. Yang ketujuh adalah neraka Wail atau neraka Lazo, bagi orang-orang yang melalaikan sholat dan bagi orang-orang Islam yang melakukan dosa besar. Adapun gambaran siksa neraka adalah sebagai berikut. Makanannya dari duri, tidak menggemukkan dan menyenangkan. Minumannya dari nanah, timah panas. Pakaiannya dari api, wajahnya tertutup debu. Dan semuanya serba tidak menyenangkan dan penuh dengan siksaan. Oleh karena itu, di dalam agama kita harus beriman kepada hari akhir. Karena apa? Iman kepada hari akhir memiliki fungsi bagi setiap muslim. Yang pertama adalah membuat seseorang meyakini bahwa ada kehidupan yang jauh lebih abadi daripada dunia dan seisinya. Dunia ini adalah dunia maya, sedangkan akhirat adalah nyata. Yang kedua, menjadikan manusia lebih bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan di dunia ini. Yang ketiga, membuat manusia untuk menjadi pribadi yang disiplin, taat dan patuh kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang keempat, mendorong seseorang untuk memperbanyak amal soleh. Inilah fungsi beriman kepada hari akhir. Oleh sebab itu, marilah kita selalu beriman kepada hari akhir. Menjadi orang-orang yang sadar, sehingga di dunia ini selalu melakukan kebaikan. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan saat ini. Untuk tugas nanti akan Bapak kirim melalui WA atau melalui Google Classroom. Demikian yang bisa sampaikan. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.